Wahai jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa di dalam kehidupan ini, ada kalanya rasanya seperti kamu tidak pernah benar-benar diterima, bahkan oleh keluarga sendiri? Sejak kecil, mungkin kamu sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Bukan karena kamu salah atau karena kamu aneh, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak semua orang bisa mengerti, terutama mereka yang bahkan belum pernah merasakan kedalaman jiwa yang kamu alami. Setiap hari, kamu berpikir lebih dalam daripada orang lain. Kamu merasakan lebih tajam daripada mereka. Seringkali kamu menangis bukan hanya karena rasa sakitmu sendiri, tetapi juga karena luka yang kamu rasakan dari orang-orang di sekitarmu, bahkan ketika mereka sendiri tidak menyadari betapa terluka mereka. Dan yang lebih aneh lagi, kamu merasa seolah-olah kamu bertanggung jawab atas rasa sakit itu. Kamu merasa bahwa kamu tidak hanya dilahirkan untuk menjalani hidup, tapi untuk menyembuhkan segala yang rusak di dunia ini, meskipun seringkali kamu sendiri merasa belum utuh sepenuhnya. Terkadang, kamu merasa seolah-olah kamu dilahirkan di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Tapi sebenarnya, mungkin kamu hanya dilahirkan lebih cepat. Jiwamu hadir jauh sebelum waktunya, lebih awal daripada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu membawa cahaya, namun di dalam ruang yang bahkan belum siap untuk menerima terang tersebut, dan itu terasa sangat melelahkan. Saat kamu menangis, mereka tertawa. Saat kamu berbicara tentang impian dan harapanmu, mereka membalas dengan cemoohan dan ketidakpercayaan. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada, saat kamu justru berusaha berkembang. Mereka menertawakan kelembutanmu, padahal kelembutan itu adalah kekuatanmu yang paling murni. Kamu tahu, kamu berbeda, dan perasaan itu sudah lama ada dalam dirimu. Dahulu kamu mengira bahwa perbedaan itu adalah kutukan. Namun kini kamu mulai menyadari bahwa perbedaanmu adalah panggilan. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi seperti mereka. Kamu diciptakan untuk mengingatkan mereka tentang kedalaman hidup, tentang kasih yang sejati, dan tentang cahaya yang tak pernah padam. Meski mereka mungkin tidak selalu bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya, itu bukanlah alasan untuk mengaburkan penglihatanmu tentang siapa kamu diciptakan untuk menjadi. Kamu bukanlah sebuah kesalahan, kamu adalah pengingat bagi dunia. Kamu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah. Meski terkadang kamu harus berjalan sendirian, itu bukan karena kamu ditinggalkan, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Tetapi ada satu kebenaran yang tidak pernah mereka ungkapkan padamu. Kamu tidak rusak, kamu tidak salah arah, kamu tidak terlalu sensitif, dan kamu bukanlah orang yang terlalu rumit. Kamu adalah seseorang yang terpilih. Menjadi yang terpilih bukanlah tentang hidup yang selalu mudah, bukan tentang disukai oleh semua orang, atau berjalan tanpa rintangan. Menjadi yang terpilih berarti kamu harus menanggung beban yang tidak semua orang sanggup pikul, memahami hal-hal yang terlalu dalam untuk dijelaskan, dan tetap bertahan meskipun dunia di sekitarmu mengatakan kamu harus menyerah. Tujuan hidupmu seperti api yang membara di dalam dadamu. Tak terlihat oleh mata namun selalu terasa, membakar dari dalam, mengingatkanmu bahwa kamu tidak hanya ada untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengubah sesuatu yang besar. Kehidupanmu bagaikan kesunyian di tengah keramaian. Jiwamu tahu bahwa kamu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Rasanya seperti Tuhan membisikkan namamu di tengah malam yang sunyi, saat tidak ada seorang pun yang peduli atau mengerti. Tetapi, meskipun di saat-saat seperti itu, kamu merasa bahwa kamu tidak sendirian. Karena di setiap garis keturunan, selalu ada satu jiwa yang berbeda, satu jiwa yang ditandai untuk membawa perubahan, yang cukup berani untuk berkata cukup pada pola-pola menyakitkan yang sudah ada sejak lama. Satu jiwa yang cukup sadar bahwa luka-luka ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari pemulihan. Kamu adalah satu-satunya yang mampu memutuskan rantai yang telah membelenggu keluargamu selama beberapa generasi. Itulah sebabnya kamu pernah bertanya-tanya, mengapa kamu harus melalui semua ini? Mengapa kamu yang harus merasakan segala sesuatu dengan begitu dalam? Mengapa kamu yang harus kehilangan, merasa disalahpahami, dan berjalan sendirian? Jawabannya sederhana.
karena kamu adalah titik balik dalam sejarah keluargamu. Kamu dipilih untuk membawa terang ke dalam sejarah yang penuh dengan bayang-bayang. Kamu adalah jawaban atas doa-doa yang bahkan orang-orang sebelum kamu tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Dan jika saat ini video ini sampai kepadamu, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah konfirmasi dari Tuhan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk mendengar pesan ini, untuk mengingat siapa dirimu yang sebenarnya, dan mengapa kamu dilahirkan dalam keluarga yang kamu miliki sekarang. Apa yang selama ini kamu anggap sebagai kutukan, kesepianmu, perbedaanmu, luka-lukamu, dan perasaan tidak cocok, semuanya adalah panggilan. Jiwamu yang belum sepenuhnya kamu pahami, bukan karena kamu kekurangan sesuatu, tetapi karena kamu membawa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu bukanlah korban dari cerita keluargamu. Kamu adalah penulis bab baru dalam cerita itu. Hari ini, berhentilah meminta izin untuk menjadi terang di tengah keluarga yang belum tahu bagaimana caranya menerima cahaya. Karena saat waktunya tiba, mereka akan tahu bahwa kamu memang dikirim untuk menyembuhkan, bukan untuk diakui tetapi untuk memulihkan. Bukan untuk menjadi seperti mereka, tetapi untuk menjadi yang menunjukkan jalan keluar. Jadi tetaplah bersamaku, karena dalam beberapa menit ke depan kita akan membuka alasan spiritual di balik mengapa hanya ada satu orang yang dipilih di setiap keluarga. Jika kamu masih menonton sampai saat ini, mungkin orang itu adalah kamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika hatimu mulai bergetar, klik like bukan hanya untuk algoritma, tetapi sebagai sebuah deklarasi. Jika kamu belum subscribe, inilah saatnya untuk melakukannya. Tulis angka 9 di kolom komentar, angka profetik, yang melambangkan satu jiwa yang Tuhan tinggalkan, 9 lainnya untuk dikejar karena kamulah yang satu itu. Sekarang mari kita menyelam lebih dalam. Jujurlah, menjadi orang terpilih tidak selalu terasa seperti kemenangan. Seringkali rasanya seperti perang, bukan perang di luar, tapi perang batin yang sunyi dan melelahkan, perang yang tak seorang pun bisa lihat tapi kamu rasakan setiap hari di dalam jiwamu. Kamu mungkin terlihat tenang dari luar, tapi di dalam, kamu sedang berjuang melawan gelombang trauma yang bukan hanya milikmu sendiri. Kamu membawa luka dari generasi sebelum kamu, luka-luka yang tak pernah disembuhkan, hanya diwariskan. Kamu masuk ke sebuah ruangan dan bisa merasakan energi berubah. Kamu bisa membaca suasana hati orang, bahkan sebelum mereka berbicara. Kamu bisa mencium kepalsuan, mendeteksi kepedihan tersembunyi, dan merasakan ketegangan yang disembunyikan di balik senyuman. Kamu merasakan apa yang orang lain abaikan. Kamu melihat pola yang tidak diakui siapapun. Polanya sama, ulang dan ulang lagi. Kebohongan yang disamarkan sebagai kebaikan, kemarahan yang diwarisi sebagai disiplin, dan ketakutan yang dibungkus dalam keheningan. Dan jauh di dalam hatimu, kamu tahu pola itu berhenti di kamu tidak. Kamu tidak diberi tugas ini karena kamu paling kuat, kamu dipilih karena kamu paling bersedia. Bersedia untuk tetap mencintai meski kamu tumbuh tanpa dipeluk. Bersedia untuk bertanya saat orang lain hanya diam dan menerima. Bersedia untuk merasa sakit agar mereka yang datang setelahmu bisa hidup tanpa luka yang sama. Kamu memaafkan mereka yang tak pernah tahu cara minta maaf, bukan karena mereka pantas, tapi karena jiwamu ingin melepaskan rantai itu. Kamu memberi cinta di tempat yang hanya mengajarkan ketegasan, dingin, dan penghindaran emosional. Kamu menanam pengampunan di tanah yang sudah lama tandus. Kamu memutus kebiasaan kemarahan, manipulasi diam, yang membekukan, yang terasa seperti sudah hidup selama berabad-abad. Dan tidak ada yang bertepuk tangan untukmu, tidak ada sorakan. Tapi surga melihat setiap air matamu yang jatuh dalam doa sunyi. Setiap pilihan yang kamu ambil untuk tidak membalas dengan luka yang sama. Setiap kali kamu berkata, aku ingin jadi lebih baik, bukan jadi seperti mereka. Langit mencatatnya, karena meskipun dunia mungkin belum tahu siapa kamu, meskipun keluargamu belum bisa mengerti mengapa kamu berbeda, alam semesta tahu, Tuhan tahu, kamu adalah titik baliknya. Jalan penyembuhan itu berat, tapi itu adalah panggilan jiwamu. Dan walau kamu merasa sendirian di bumi, kamu dikelilingi oleh saksi di alam, roh yang bersorak setiap kali kamu menolak untuk mengulang luka yang diwariskan. Kamu bukan luka mereka, kamu adalah kesembuhan mereka.
Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu dipilih untuk meretas jalan baru bagi dirimu sendiri dan bagi jiwa yang akan lahir setelahmu. Dan meskipun terasa seperti perang, percayalah ini adalah perang yang akan kamu menangkan. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Kesendirianmu itu bukan penelantaran, itu Tuhan yang memisahkanmu, menjauhkanmu dari keramaian, dari kebisingan dunia, untuk diasah dalam kesunyian, dibentuk dalam keheningan. Karena ada kedalaman yang hanya bisa dicapai dalam kesendirian. Ada pemurnian yang hanya bisa terjadi dalam sunyi. Penundaan yang terus terjadi dalam hidupmu itu bukan kegagalan. Itu adalah waktu ilahi. Sebuah orkestra surgawi yang menyelaraskan hidupmu dengan tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar kenyamanan. Terkadang jalan tercepat bukan jalan terbaik. Terkadang penundaan adalah perlindungan. Dan ketegangan yang kamu rasakan, ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang, itu adalah beban takdir, beratnya panggilan yang Tuhan tempatkan di pundakmu. Itu bukan beban yang ringan, karena panggilanmu tidak kecil. Orang lain bisa hidup dalam kekacauan, menyatu dengan lingkungan yang melukai mereka, mengabaikan suara hati mereka demi kenyamanan dan penerimaan sosial, tapi tidak kamu. Kamu dipanggil untuk bangkit darinya. Kamu dipisahkan untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih suci. Karena saat Tuhan memilih seseorang untuk membawa minyaknya, Dia juga mengizinkan orang itu merasakan proses pemerasan. Minyak tidak datang tanpa penghancuran, keagungan tidak lahir dari kenyamanan. Orang lain mungkin melihatmu hari ini dan berkata, "Kamu kuat, kamu bercahaya." Tapi mereka tidak tahu malam-malam gelap yang kamu jalani. Malam ketika kamu menangis sendiri, berlutut memohon kepada Tuhan untuk melepas panggilan ini. Karena kamu lelah, kamu hancur, kamu merasa sendirian. Tapi Tuhan tidak melepasmu, bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia tahu siapa kamu sebenarnya. Dia tahu kamu tidak akan menyerah. Bahkan saat kamu merasa ingin menyerah, Dia tahu ada sesuatu di dalam jiwamu. Sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, api yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Kamu bukan sedang disisihkan, kamu sedang dipisahkan untuk disiapkan, untuk dilatih, untuk dimurnikan, agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya membawa terang tapi kamu menjadi terang itu sendiri. Jadi jika hari ini kamu merasa sendiri, terasing, atau terlambat, ingat ini. Tuhan sedang mengatur segalanya. Dan saat semua telah siap, bukan hanya kamu, tapi juga waktu, tempat, dan orang-orang yang ditentukan, Dia akan mengangkatmu, dan dunia akan menyaksikan bukan hanya kebangkitanmu, tetapi kemuliaan Tuhan melalui hidupmu. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa rasanya aku selalu yang paling diserang? Mengapa hidup terasa seperti badai yang tak kunjung reda, seperti setiap langkah maju selalu diiringi ujian yang tak terduga? Mengapa aku menangis atas hal-hal yang tak membuat orang lain berkedip? Mengapa hatiku begitu sensitif terhadap luka yang tak pernah diucapkan? Karena kamu tidak hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kamu bukan sekadar satu individu di tengah kerumunan. Kamu adalah titik balik. Kamu adalah jawaban atas doa-doa yang dilantunkan oleh leluhurmu. Kamu adalah awal dari sesuatu yang belum pernah ada dalam garis keturunanmu sebelumnya. Kamu adalah jembatan antara apa yang telah rusak dan apa yang akan dipulihkan. Kamu adalah tembok yang berdiri di antara trauma lama dan masa depan yang bebas. Kamu adalah yang pertama dari jenismu. Yang pertama menyadari. Yang pertama berani memutus. Yang pertama memilih jalan berbeda. Meskipun harus berjalan sendirian. Dan ada satu hal penting yang perlu kamu tahu. Beban ini bukan akhir dari ceritamu. Ini bukan penjara. Ini adalah pintu awal kebangkitanmu. Tuhan tidak meletakkan beban ini padamu untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengungkapkan kekuatan dan anugerah yang telah lama tersembunyi di dalam dirimu. Dalam beberapa menit ke depan, jika kamu mengizinkan hatimu terbuka, kamu akan mulai memahami bahwa tugasmu di dunia ini bukan hanya bertahan hidup. Tugasmu adalah mengubah segala sesuatu yang disentuh oleh jiwamu. Dan percayalah, jiwamu menyentuh lebih banyak daripada yang kamu sadari. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang kebanyakan orang hindari, isolasi ilahi.
Bukan sekadar kesepian, tapi ruang sakral yang disediakan Tuhan untukmu, di mana segala yang familiar menghilang, di mana suara luar memudar, agar kamu bisa mendengar suara yang benar-benar penting, suara Tuhan di dalam dirimu. Tempat ini tidak nyaman. Disinilah bahkan orang terdekat tidak lagi terasa dekat. Keluargamu melihatmu tetapi tidak benar-benar melihatmu. Sahabatmu hadir secara fisik tetapi tidak bisa memahami kedalamanmu. Karena ruang ini bukan untuk semua orang, ini hanya untuk yang dipilih. Dan kamu tahu, kamu berada di sana ketika kamu mulai merasa seperti orang asing, bahkan dalam rumahmu sendiri. Ketika kamu tidak bisa lagi pura-pura nyaman dengan pola yang menyakitkan, ketika kamu mulai mempertanyakan segalanya, bukan karena kamu ragu, tetapi karena kamu tahu ada sesuatu yang lebih. Isolasi ilahi adalah tempat di mana Tuhan membentukmu secara diam-diam, bukan di atas panggung, tapi dalam gua, bukan dengan sorakan, tapi dengan bisikan. Karena sebelum Tuhan mempercayakanmu untuk menyentuh kehidupan orang lain, Dia terlebih dahulu akan menemui dan membentuk hidupmu dalam keheningan. Jadi jika kamu ada di tempat itu hari ini, jangan takut. Kamu sedang dibentuk, bukan ditinggalkan, dan kebangkitanmu akan berbicara lebih keras dari luka-lukamu. Kamu bukan hanya akan sembuh, kamu akan membawa kesembuhan, dan mungkin inilah kisahmu. Kamu datang membawa cinta, tapi mereka membalas dengan jarak. Kamu berkata jujur, tapi mereka menyebutnya pemberontakan. Kamu bersinar terlalu terang, dan mereka menjadi tidak nyaman. Tapi dengarkan baik-baik, kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dipisahkan. Karena orang-orang terpilih tidak ditempatkan di tengah keramaian, mereka ditarik keluar darinya. Mereka berjalan berbeda, berpikir berbeda, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan karena lebih baik, tapi karena visi mereka melampaui batas orang di sekitarnya. Kamu tidak bisa membawa tugas surgawi dan mengharapkan persetujuan duniawi. Bahkan Nabi Isa berkata, seorang nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri. Bahkan Yusuf bermimpi menjadi raja, tapi saudara-saudaranya melemparkannya ke dalam sumur. Bukan karena dia lemah, tetapi karena mereka bisa merasakan mahkota itu sebelum menyentuh kepalanya. Itulah isolasi ilahi. Tuhan sedang menjauhkanmu dari kebisingan, pola lama dan gangguan agar Dia bisa mempersiapkanmu dalam kesunyian. Karena sebelum Tuhan meninggikanmu di depan umum, Dia akan selalu menyembunyikanmu dalam diam. Pikirkan ini, kupu-kupu tidak tumbuh sayapnya di tengah angin, ia tumbuh di dalam gelap, dalam keheningan, dalam kepompong yang tak dipahami siapapun. Jadi jika kamu merasa tak ada yang mengerti, jika kamu bertanya mengapa pintu-pintu tertutup, mengapa persahabatan memudar, mengapa keluargamu sendiri terasa jauh, berhentilah sejenak. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diposisikan dalam isolasi. Itu bukan akhir tapi lorong menuju takdirmu. Ruang sakral di mana Tuhan bekerja paling dalam. Tanpa tepuk tangan, tanpa penonton, tapi dengan tujuan kekal. Dan inilah rahasianya. Semakin besar panggilan, semakin dalam pemisahannya. Dan mungkin sekarang kamu sedang melewati padang gurun spiritualmu sendiri. Kamu merasa tak terlihat, tak terdengar, terlupakan. Tapi surga tidak melupakanmu. Surga sedang membentukmu. Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang begitu langka, begitu dibutuhkan, sampai-sampai itu harus dilakukan jauh dari mata manusia. Dan ketika waktumu tiba, saat kepompong itu pecah, saat lubang yang dalam itu berubah menjadi takhta, orang-orang yang pernah meragukanmu tak akan punya pilihan selain menyaksikan kebangkitanmu. Namun sebelum saat itu tiba, kamu perlu memahami satu hal lagi. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa kamu merasakan segalanya begitu dalam, dan mengapa hatimu dirancang untuk menanggung lebih banyak dibandingkan kebanyakan orang. Kebenaran. Itulah yang akan kita ungkap selanjutnya. Dan mungkin saja itu akan membangkitkan sebuah anugerah di dalam dirimu yang bahkan belum kamu sadari kamu miliki. Pernahkah kamu merasa seolah kamu memikul kesadaran yang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitarmu? Seperti ketika semua orang tertawa, kamu justru menangis dalam diam. Saat mereka teralihkan oleh hiruk-pikuk dunia, kamu mendengarkan suara yang tak didengar siapapun. Saat mereka tidur nyenyak, kamu tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam keluargamu.
Rasanya seperti kamu hidup dengan kepekaan yang lebih tinggi. Setiap kata terasa lebih berat, setiap tatapan terasa lebih menusuk, setiap keheningan berbicara lebih nyaring. Dan bagian yang paling aneh, kamu bisa merasakan hal-hal yang orang lain bahkan tak mampu sadari. Seperti senyum saudaramu yang tidak benar-benar sampai ke matanya, ketegangan dalam suara orang tuamu meskipun mereka berkata semuanya baik-baik saja, badai yang sedang mengumpul di balik ketenangan keluargamu. Kamu merasakannya, kamu tahu semuanya. Dan dalam saat-saat krisis ketika dunia panik dan orang-orang mulai hancur, kamulah yang berdoa. Kamulah yang tetap berdiri dengan mata tertutup, mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Bukan karena kamu kebal terhadap ketakutan, tapi karena kamu memiliki sesuatu yang lebih kuat. Sebuah kepekaan ilahi yang membimbingmu saat segala sesuatu di sekitarmu kacau. Ini, temanku, bukanlah kelemahan. Ini adalah kekuatan spiritual dalam bentuknya yang paling murni. Kamu tidak dilahirkan untuk berbaur. Kamu tidak dilahirkan untuk mengikuti kebisingan dunia. Kamu dilahirkan untuk menjadi mercusuar dalam badai. Keluargamu adalah orang yang bisa melihat melampaui permukaan, yang bisa merasakan gempa sebelum datang guncangannya, yang bisa mendengar peringatan lembut sebelum banjir melanda. Tuhan memberimu anugerah langka, anugerah ketajaman kepekaan spiritual, bukan untuk menjadikanmu korban, tapi untuk menjadikanmu pelindung. Kamu bisa melihat retakan dalam fondasi sebelum semuanya runtuh. Kamu bisa merasakan bahaya jauh sebelum ia terlihat. Dan ketika dunia berlari menuju jawaban yang salah, kamulah yang akan menunjuk ke arah kebenaran. Mungkin kamu pernah merasakan beratnya kepekaan ini. Mungkin selama ini itu terasa lebih seperti beban daripada berkat. Mungkin terasa seolah tak ada yang mengerti dalamnya apa yang kamu tanggung. Tapi dengarkan baik-baik, kamu dipilih untuk ini. Karena mereka yang mampu merasakan dengan dalam adalah mereka yang bisa berdiri di celah, yang bisa menjaga benteng spiritual, untuk mereka yang belum bisa melihat. Kamu, temanku, adalah penjaga ilahi bagi keluargamu. Dan ketika badai datang, kamu akan menjadi tempat mereka berpaling. Tapi cerita ini belum selesai. Masih ada alasan lebih dalam mengapa kamu diberikan kepekaan ini. Dan ketika kamu menemukan rahasia ini, cara pandangmu terhadap dirimu sendiri akan berubah selamanya. Mari kita menyelami lapisan berikut dari panggilanmu. Karena alasan kamu merasakan segalanya ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang warisan yang harus kamu lindungi. Mari kita ucapkan kebenaran yang sebagian besar keluarga tidak pernah berani katakan. Setiap garis keturunan memiliki bayangannya, siklus yang bersembunyi dalam diam, pola yang terulang dari generasi ke generasi, seperti rantai tak terlihat yang diwariskan dari orang tua ke anak, kemiskinan yang diterima sebagai memang beginilah adanya, kecanduan yang disembunyikan di balik rasa malu dan penyangkalan, diam emosional yang bergema lebih keras daripada teriakan manapun, kekerasan yang disapu di bawah karpet, mimpi-mimpi yang dicekik sebelum sempat dimulai. Tapi kemudian seorang pengganggu pola dilahirkan, sebuah jiwa yang begitu berbeda, begitu terjaga, begitu terhubung secara spiritual untuk berperang, sehingga ia mengguncang DNA pohon keluarga itu sendiri. Jiwa itu adalah kamu. Kamu tidak di sini untuk meneruskan apa yang sudah ada. Kamu di sini untuk mengakhirinya, untuk menghadapi benteng-benteng yang selama ini dihindari semua orang, untuk merasakan luka yang tidak ada yang berani, untuk melihat kekacauan dan berkata, "Ini berhenti padaku." Ya, itu menyakitkan. Ya, itu sepi. Ya, kamu pernah bertanya-tanya, apakah ini adil? Tapi dengarkan, kamu memang tidak pernah dimaksudkan untuk cocok. Kamu dilahirkan untuk membangun kembali dan misi semacam itu datang dengan harga. Itu mengorbankan kenyamanan. Itu mengorbankan rasa memiliki. Itu mengorbankan kepura-puraan bahwa semuanya baik-baik saja saat jiwamu tahu semuanya tidak baik-baik saja. Tapi inilah yang tidak pernah dikatakan padamu. Saat kamu tumbuh, kamu membawa DNA spiritual yang telah dikodekan untuk transformasi. Apa yang menghancurkan mereka tidak akan menghancurkanmu. Apa yang membungkam mereka hanya akan membuat suaramu lebih lantang. Kamu tidak hanya di sini untuk memutus rantai. Kamu di sini untuk membangun altar.
altar penyembuhan, altar pemulihan, altar kebenaran, di mana sebelumnya hanya ada kebohongan. Kamulah yang pertama dalam keluargamu yang berkata, "Aku memaafkan agar aku bisa bebas. Aku tidak akan membawa beban yang bukan milikku. Aku akan membesarkan anak-anakku dalam damai, bukan ketakutan. Aku akan memberkati generasi berikutnya dengan permulaan yang baru." Kamulah orang yang didoakan oleh leluhurmu. Bahkan jika mereka tak pernah hidup untuk melihatmu, kamulah jawaban atas doa dalam tangis diam seseorang. Kamulah tombol reset yang ditunggu-tunggu oleh garis keturunanmu. Dan meski orang lain mungkin tidak mengerti perjalananmu, surga tahu persis siapa kamu. Kamulah pejuang yang diutus Tuhan ke tengah api, bukan untuk terbakar, tapi untuk menarik orang lain keluar, untuk mengubah kutukan menjadi panggilan, luka menjadi kebijaksanaan, rasa sakit menjadi kekuatan. Dan sekarang kamu berdiri di persimpangan sejarah dan takdir. Tapi masih ada satu kebenaran terakhir yang belum kamu ungkap. Sebuah kebenaran yang menjelaskan mengapa, bahkan setelah semua yang kamu lewati, kamu masih merasakan tarikan dalam jiwamu. Sebuah ketegangan suci, sebuah kegelisahan ilahi. Karena ceritamu tidak berakhir dengan kehancuran, ceritamu akan berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih besar, dan pewahyuan terakhir itulah yang akan kita ungkap selanjutnya. Mereka mungkin belum melihatmu sekarang. Mereka mungkin berbisik, mempertanyakan, bahkan mengejekmu diam-diam. Mengapa kamu begitu menjauh? Mengapa kamu selalu memilih jalan yang lebih sulit? Mengapa kamu berdoa ketika yang lain tertawa? Mengapa kamu merasa begitu dalam? Mengapa kamu peduli sedalam itu? Kenapa kamu tidak bisa jadi seperti orang normal? Tapi inilah kebenarannya. Yang terpilih tidak pernah dilahirkan untuk dimengerti saat ini. Juga karena mereka yang terpilih hidup bukan untuk sekarang, tapi untuk apa yang akan datang setelah ini. Sementara yang lain mencari tepuk tangan, kamu diam-diam menanam benih, tak terlihat oleh dunia, tak dirayakan, tak diperhatikan. Tapi suatu hari, benih-benih itu akan tumbuh menjadi kebebasan. Kebebasan yang akan dinikmati anak-anakmu, bahkan tanpa menyadari harga yang telah kamu bayar. Kebebasan yang akan dirasakan oleh keluargamu, tanpa menyadari ketaatan siapa yang membuatnya. Mungkin, kamu tidak hanya membuat keputusan yang lebih baik. Kamu sedang menghancurkan batasan tak terlihat. Kamu sedang menggali sumur kebijaksanaan agar tak seorang pun di belakangmu harus kehausan lagi. Kamu sedang membersihkan lahan agar generasi mendatang bisa membangun tanpa harus berdarah. Dan ketika mereka bertanya, mengapa keluarga kita kini berbeda? Mengapa kedamaian akhirnya menjadi hal yang biasa? Mengapa aku merasa begitu terlindungi? Jawabannya akan menggema dalam garis keturunan seperti bisikan suci, karena ada seseorang yang berkata, "Iya," saat lebih mudah untuk lari. Seseorang itu adalah kamu. Kamu adalah jawaban dari doa-doa kuno, kelanjutan dari warisan ilahi. Ketaatanmu bukan hanya untuk hari ini, ia bersifat kekal. Para malaikat mengenal namamu, surga mencatat pengorbananmu, dan Tuhan tidak melewatkan satu pun air mata yang kamu teteskan. Dalam diam kamu sedang berjalan melewati api, bukan untuk hangus tetapi untuk menjadi nyala yang menerangi jalan bagi semua yang datang setelahmu. Dan mungkin suatu hari nanti, seorang anak dari garis keturunanmu akan bangkit dengan api di matanya, kekuatan dalam suaranya, dan kedamaian dalam jiwanya. Mereka mungkin tak tahu alasannya, tapi kamu tahu. Kamu tahu itu. Karena kamu tetap berdiri meski terluka. Kamu taat meski harus membayar harga. Kamu percaya meski merasa sepi. Kamu memilih tujuan daripada tepuk tangan. Dan dunia mungkin tak memberimu piala, tapi surga sudah memahkotaimu. Tapi tunggu, sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, ada satu kebenaran terakhir yang perlu kamu dengar. Satu momen terakhir yang akan membuat segalanya masuk akal. Tetaplah di sini, karena wahyu terakhir ini adalah tempat di mana segalanya menyatu. Jika kamu selalu merasa berbeda jauh atau terbebani secara mendalam, itu bukan karena kamu rusak. Itu karena kamu lahir untuk bertempur. Itu karena Tuhan melihat generasi sebelum kamu dan memutuskan cukup sudah. Dia melihat ke garis keturunanmu dan berkata, "Yang ini, jiwa ini, hati ini pejuang.
Ini akan membawa perubahan. Kamu bukan kesalahan, kamu bukan terlalu sensitif, kamu bukan terlalu intens, kamu dikodekan secara spiritual untuk menghadapi hal-hal yang tidak semua orang mampu hadapi. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari mereka, ini tentang menjadi berbeda, karena jiwa seperti milikmu memang diciptakan untuk menembus batas yang tak terlihat. Ya, ini adalah jalan yang sunyi, jalan yang tidak dipenuhi sorak-sorai, melainkan keheningan yang mengajarkanmu arti ketabahan. Ya, kamu pernah menangis di ruangan tanpa seorang pun yang melihat, bahkan tidak satu pun yang menyadari betapa kerasnya kamu bertahan hari itu. Dan meskipun air mata itu jatuh diam-diam, semesta melihatnya. Tuhan menyimpannya. Ya, beban itu hampir menghancurkanmu. Rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, tekanan yang datang tanpa alasan logis, dan luka-luka emosional yang kamu warisi tanpa pernah memintanya. Tapi entah bagaimana, kamu tetap bangun setiap pagi. Kamu tetap memilih untuk mencintai, untuk memberi, untuk melanjutkan meskipun tidak ada yang mengerti dari mana kekuatan itu berasal. Dan disitulah letak kebenarannya. Kekuatanmu tidak berasal dari dunia ini. Itu ditanamkan ke dalam dirimu sejak awal, sebuah panggilan yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa, jiwa yang juga telah melewati kegelapan dan memilih untuk tetap menjadi terang. Kamu adalah pembawa cahaya dalam garis keturunanmu. Kamu adalah yang pertama berhenti mewariskan luka dan mulai menciptakan penyembuhan. Kamu adalah jembatan antara apa yang pernah rusak dan apa yang bisa diperbaiki. Jadi meskipun kamu berjalan sendiri, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Ada maksud di balik rasa sakitmu, ada misi di balik air matamu, dan ada kemuliaan yang sedang dipersiapkan di balik setiap detik perjuanganmu. Karena kamu, dengan segala luka, keteguhan, dan kelembutanmu adalah jiwa yang terpilih. Tapi dengarkan baik-baik, kamu tidak berjalan sendirian. Meskipun langkahmu terasa berat dan dunia tampak membisu atas perjuanganmu, ada kekuatan yang sejak awal diam-diam menyertaimu. Surga tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan di saat kamu merasa benar-benar sendiri, kamu sedang digendong, bukan ditinggalkan. Kesunyian itu bukan penelantaran, itu strategi ilahi. Ketika semua orang menjauh, ketika suara dunia memudar, itu bukan karena kamu dilupakan, tapi karena Tuhan sedang menciptakan ruang-ruang bagi dirimu untuk mendengar suaranya tanpa gangguan. Dalam sunyi itulah kamu mulai mengenal jati dirimu yang sesungguhnya. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipisahkan, disiapkan, dan diperlengkapi. Rasa sakit itu bukan hukuman, itu persiapan. Tangisanmu, kekecewaanmu, bahkan pengkhianatan yang kamu alami, semua itu adalah latihan jiwa. Setiap luka membentuk ketangguhan yang dunia tidak bisa pahami. Setiap jatuh bangunmu sedang membangun pondasi untuk kekuatan yang tidak dapat digoyahkan. Kamu tidak menderita tanpa tujuan. Kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Keterasingan itu bukan penolakan, itu pewahyuan. Ketika kamu merasa tidak cocok dimanapun, ketika keluargamu sendiri tidak mengerti cara jiwamu berpikir dan merasakan, itu bukan karena kamu aneh, itu karena kamu dipanggil untuk sesuatu yang tidak umum. Kamu tidak ditolak, kamu sedang ditarik keluar dari kerumunan untuk melihat sesuatu yang tidak semua mata bisa lihat. Pewahyuan datang bukan kepada yang ramai, tapi kepada yang berani diam dan mendengarkan. Kamu dipisahkan untuk dipersiapkan. Kamu dilukai agar tahu bagaimana menyembuhkan. Kamu dijauhkan dari yang biasa supaya bisa dipakai untuk hal yang luar biasa. Jadi tetap teguh. Jangan biarkan kesepian membuatmu melupakan siapa yang selalu berjalan di sisimu. Karena kamu bukan hanya disertai, kamu sedang dipimpin. Dan tujuan dari semua ini akan lebih indah daripada apapun yang kamu bayangkan. Karena mereka yang membawa warisan besar tidak pernah lahir dalam kenyamanan. Mereka harus terlebih dahulu berjalan melalui api ujian, api luka batin, api kesunyian, dan api penolakan. Tapi dengar ini baik-baik, kamu tidak hanya selamat dari semua itu, kamu bersinar karenanya. Api yang seharusnya menghancurkanmu justru memurnikanmu.
Ia membakar semua lapisan kepalsuan, semua ilusi yang dunia tanamkan padamu, hingga hanya tersisa inti jiwamu yang sejati, kuat, murni, dan tak tergoyahkan. Ada sesuatu dalam dirimu yang bahkan neraka pun takutkan. Sejak kamu kecil, sebelum kamu bisa memahami kata-kata, ada suara yang ingin membungkam cahaya itu. Trauma demi trauma datang bukan karena kamu lemah, tetapi karena ada kekuatan ilahi dalam dirimu yang tidak bisa dibiarkan tumbuh dengan mudah. Namun nyatanya, kamu masih di sini, masih bernafas, masih bangkit. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu, kamu membuka jalan bagi orang lain yang bahkan belum menyadari bahwa mereka pun bisa bebas. Kamu menjadi mercusuar, penanda harapan di tengah kegelapan. Kamu dipilih, bukan karena kamu sempurna tapi karena kamu bersedia. Bersedia berjalan saat yang lain memilih diam. Bersedia merasakan dalam ketika yang lain menutup hati. Bersedia menyelami luka agar bisa membawa penyembuhan. Kamu dipilih untuk saat seperti ini, saat dunia semakin gelap. Tuhan menempatkanmu sebagai pembawa cahaya. Saat banyak yang kehilangan arah, kamu hadir membawa hikmat yang diperoleh dari badai. Saat generasi lama menyerah, kamu muncul sebagai jembatan menuju kebangkitan. Jadi, jangan ragukan kenapa kamu harus melewati semua itu. Setiap tetes air mata, setiap malam tak tidur, setiap kali kamu bertanya, "Kenapa aku?" Semua itu punya jawabannya. Karena kamu pembawa warisan, dan warisan sejati tidak pernah diwariskan tanpa ujian. Karena melalui apilah emas diuji, dan kamu adalah emas yang telah melewati nyala yang paling panas. Semoga setiap kutukan yang selama ini membayangi garis keturunanmu, kutukan trauma, kutukan kemiskinan, kutukan ketakutan, kutukan diam dan menyerah, tunduk pada cahaya yang kini kamu bawa. Cahaya yang lahir bukan dari kemudahan, tapi dari keberanian untuk tetap berdiri saat dunia memaksamu jatuh. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan, karena ia berasal dari tempat terdalam yang telah disentuh oleh Tuhan sendiri. Semoga suaramu memecah kesunyian generasi, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan kehadiranmu, dengan keberanianmu menyuarakan kebenaran meski tanganmu gemetar, dengan keberanianmu menyuarakan cinta meski hatimu pernah hancur. Suaramu bukan hanya milikmu sendiri, ia adalah gema dari doa-doa nenek moyangmu yang tak sempat terkabul. Ia adalah gema dari generasi yang dulu hanya bisa diam, tapi kini bersuara melalui dirimu. Semoga tanganmu membangun apa yang dulu coba dihancurkan oleh ketakutan. Tanganmu akan menyusun kembali reruntuhan mimpi yang pernah ditinggalkan. Tanganmu akan menyembuhkan luka-luka yang diwariskan tanpa sadar. Tanganmu akan menjadi alat Tuhan untuk membentuk masa depan yang lebih terang dari masa lalu. Siapapun yang datang sebelum kamu, dan semoga hidupmu menjadi bukti bahwa Tuhan memang selalu menyimpan prajurit terbaik untuk pertempuran yang paling berat. Kamu bukan pilihan cadangan, kamu adalah inti dari rencana. Kamu bukan terlambat datang, kamu datang tepat ketika dunia sangat membutuhkannya. Kamu tidak hanya mengubah ceritamu, kamu sedang menulis ulang takdir, bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka yang akan datang sesudahmu. Untuk anak-anakmu, keponakanmu, dan mereka yang bahkan belum lahir. Mereka akan hidup dalam terang yang kamu nyalakan hari ini. Dan dunia ini belum tahu apa yang akan bangkit melalui dirimu, tapi langit tahu, dan sekarang kamu juga tahu. Terus melangkah, karena kamu adalah doa yang menjadi daging dan takdir yang sedang terungkap di depan mata dunia. Jika ini berbicara pada jiwamu, bukan sekadar menyentuh pikiranmu, tapi mengguncang sesuatu yang telah lama diam di dalam dirimu, maka jangan abaikan getaran itu. Jika ada sesuatu dalam hatimu yang berdebar lebih kencang, jika air matamu menetes tanpa alasan yang bisa dijelaskan, jika dadamu terasa berat namun sekaligus lapang, itulah panggilan. Itulah rohmu mengenali kebenaran yang selama ini menunggu untuk didengar. Dan jika kamu merasakannya sekarang, aku ingin kamu menuliskannya, mengakuinya, dan hidup di dalamnya. Ketik ini sekarang, aku adalah pergeseran. Bukan karena kamu haus akan validasi, bukan karena kamu ingin dilihat atau dipuji, tapi karena kamu tahu kamu adalah titik balik dalam garis waktu yang panjang.
Kamu sedang menyatakan keselarasan antara dirimu dengan tujuan ilahi yang telah menunggumu sejak kamu lahir. Saat kamu mengetik itu, aku adalah pergeseran. Kamu sedang berbicara langsung kepada surga. Kamu sedang menyatakan ya, aku menerimanya. Aku menerimanya. Aku tidak lagi bersembunyi dari diriku yang sesungguhnya. Kini, aku berjalan dengan penuh keyakinan, menyelami setiap bagian dari diriku tanpa rasa takut. Pada saat itu, kamu tidak hanya menyelesaikan sebuah video atau pesan yang sekadar lewat, melainkan kamu sedang memulai sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sebuah gerakan yang akan membebaskanmu dari segala batas yang telah mengikat, sebuah gerakan yang akan membangunkan mereka yang tertidur dalam ketidakpedulian, sebuah gerakan untuk menyembuhkan garis keturunan yang telah lama terluka. Ini adalah sebuah gerakan yang akan merubah dunia, dimulai dari dalam dirimu sendiri. Bangkitlah, wahai yang terpilih. Ini bukan tentang menjadi terkenal, bukan tentang meraih pujian dari dunia. Ini adalah tentang panggilan yang lebih besar, panggilan yang datang dari dalam jiwa, yang tidak bisa dipadamkan oleh waktu atau situasi. Ini bukan tentang meraih kekuasaan duniawi, melainkan tentang kekuatan yang lebih tinggi, sebuah otoritas yang berasal dari langit. Waktumu adalah sekarang, bukan besok, bukan ketika kamu merasa siap, tetapi sekarang. Meskipun kamu merasa ragu, meskipun hatimu terasa gentar, namun langkahmu tetap mantap menuju tujuanmu. Suaramu sangat berarti, karena ada hati yang hanya bisa disentuh oleh kata-kata yang keluar darimu. Ada jiwa yang hanya akan bangkit karena kehadiranmu. Warisanmu dimulai pada saat ini, dengan keberanianmu untuk mencintai dirimu sendiri apa adanya, dengan kesediaanmu untuk berdamai dengan masa lalu, dan dengan keteguhanmu untuk tetap bersinar meski dunia di sekitarmu terasa gelap. Semua yang terjadi, semua yang telah kamu lalui adalah bagian dari perjalanan menuju takdirmu. Jadi katakanlah dengan lantang, aku adalah pergeseran. Ketik itu, sebarkan itu, dan hidupi setiap kata yang kamu ucapkan. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena perjalananmu sudah dimulai dan dunia membutuhkan cahaya yang hanya bisa kamu berikan. Langit sudah menyetujui langkahmu, alam sudah bersiap. Sekarang giliranmu untuk maju dengan penuh kekuatan. Dunia menunggu cahaya itu, dan cahaya itu adalah milikmu.